Sejak media sosial menjadi pusat informasi di dunia, seringkali saya menemukan orang-orang yang merasa dirinya sudah sukses, memberikan motivasi, semua kesulitan hidup, semua hambatan menuju kesuksesan untuk menjadi kaya, itu semua karena mindset kalian. Lu miskin itu karena lu goblok, lu pemalas, udah nggak ada lagi yang lain. Mereka menyimpulkan bahwa kalau kalian hidup pas-pasan atau susah, itu salah kalian sendiri. Bahkan, tak segan-segan, mereka menyamaratakan semua orang dengan narasi yang sama, bermental miskin. Banyak orang dengan ekonomi pas-pasan, bahkan di bawah, sering dibenci karena dianggap bermental miskin. Padahal, kenyataannya tidak selalu begitu. Memang, orang yang bermental miskin pasti akan berujung pada kemiskinan. Tapi mental miskin itu bukan soal latar belakang seseorang, melainkan soal pendirian dan pola pikir mereka. Bahkan, orang kaya pun bisa bermental miskin. Mereka biasanya tidak pandai mempertahankan kekayaan karena sifat seperti anti kritik, suka meratap, benci pada orang yang lebih sukses atau yang tidak menyukai mereka, kemalasan, dan egois. Ambil contoh pejabat korup. Dari segi harta, mereka jelas kaya. Tapi karena mindset dan mental mereka miskin, jabatan mereka digunakan untuk hal-hal bermasalah seperti korupsi karena sifat malas dan egois. Seringkali, pejabat korup juga anti kritik. Ini membuktikan bahwa orang kaya pun bisa memiliki mental miskin. Sebaliknya, banyak orang yang hidup pas-pasan atau bahkan dikategorikan miskin, tapi mentalnya seperti orang kaya. Namun, meskipun kalian sudah bermental kaya, realitasnya tidak semua orang ditakdirkan menjadi kaya raya. Banyak orang miskin ingin kaya, banyak orang kelas menengah juga ingin kaya, dan anehnya, banyak orang kaya yang memotivasi orang miskin dan menengah untuk menjadi kaya. Seolah-olah semua orang memang bisa kaya. Tapi jawabannya tidak sesederhana itu. Mari kita asumsikan semua orang sudah bermental kaya, bekerja keras, ambisius, selalu ingin belajar dan sebagainya, baik itu orang miskin, menengah maupun kaya. Pertanyaannya, meski mental kalian sudah kaya, terkadang jalan hidup setiap individu memang berbeda. Banyak orang kelas bawah yang jelas-jelas bekerja keras, bahkan mengembangkan literasi finansial, melakukan hal-hal yang dilakukan orang kaya, tapi hidup mereka tetap begitu-begitu saja. Mengapa? Karena realitas seringkali memberikan tantangan yang sangat acak. Gaji di bawah UMR, dianiaya oleh bos atau rekan kerja, dan kebutuhan yang terus naik karena inflasi. Jadi, meski mental mereka setinggi apapun, realitas kadang menakdirkan mereka untuk tetap hidup seperti itu. Begitu juga dengan kelas menengah. Mereka sudah bermental kaya, punya gaji besar, dan berada di lingkungan pekerja keras. Meski peluang mereka untuk menjadi lebih kaya lebih besar, realitas tetap menentukan. Ada kelas menengah yang bisa menabung dan berinvestasi dengan leluasa, yang menjadi bekal untuk menjadi kaya. Tapi banyak juga yang kebutuhannya lebih besar dari kelas bawah, entah karena cicilan, kebutuhan pokok, atau tanggungan sebagai generasi sandwich yang harus membiayai orang tua dan keluarga. Akibatnya, meski bekerja keras, mereka bisa tetap stuck di titik yang sama. Lalu bagaimana dengan orang kaya yang bermental kaya? Ya, mereka memang kaya, tapi seringkali mereka memandang rendah dan menyamaratakan kondisi kelas bawah dan menengah. Ini disebut survivorship bias. Mereka berpikir, saya saja bisa, kenapa kalian tidak? Saya bisa sekaya ini, kenapa kalian belum? Mereka tidak menyadari bahwa kondisi setiap individu berbeda. Mereka juga tidak tahu bahwa mungkin mereka lebih beruntung dibandingkan ratusan bahkan ribuan orang di sekitar mereka. Jadi wajar jika beberapa orang kelas menengah dan bawah tetap stuck, meski bermental kaya. Itu bukan karena mindset mereka salah, tapi karena sistem dan keadaan yang memang sangat acak. Intinya yang harus kita benci adalah mental miskin, bukan orang-orang dengan latar belakang miskin atau menengah yang sedang stuck. Apapun kondisi kalian, teruslah belajar, pertahankan mindset kaya, dan jangan gampang menilai kondisi orang lain. Menjadi kaya hanyalah salah satu pencapaian. Jika kalian tidak bisa sekaya orang di media sosial, itu bukan dosa, aib, atau kegagalan. Standar kesuksesan setiap orang berbeda. Ada yang bahagia dan merasa sukses dengan 100 juta, bahkan di bawah itu. Ada juga yang baru merasa sukses dengan 1 miliar ke atas. Semua preferensi itu sah dan tidak ada yang salah. Yang salah adalah ketika orang dengan standar sukses 1 miliar rupiah mengolok-olok mereka yang punya standar sukses 100 juta ke bawah. Begitu juga sebaliknya. Jadi,
Kalau kalian bingung dengan keadaan kalian karena banyaknya motivasi tidak jelas dari kreator konten, orang kaya, atau orang sekitar, ingatlah, yang bermasalah adalah mental miskin, bukan latar belakang miskin. Menjadi kaya adalah preferensi masing-masing. Ada yang ingin kaya raya, ada yang ingin sederhana tapi kaya. Ada juga yang ingin sederhana saja. Semua itu tidak salah. Yang terpenting, terus belajar dan jangan merendahkan standar sukses orang lain. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa untuk terus belajar, menghargai perjalanan masing-masing, dan tetap semangat menuju versi terbaik dari diri kalian. Jadi, di tengah riuh rendahnya motivasi-motivasi di media sosial yang seringkali menggampangkan realitas hidup, kita perlu menarik nafas panjang dan kembali ke kesadaran yang lebih jernih. Hidup bukan sekedar tentang kaya atau miskin dalam angka, tapi tentang bagaimana kita menjalani prosesnya dengan bermartabat, penuh kesadaran, dan tidak menginjak orang lain hanya karena merasa lebih beruntung atau lebih tahu. Mental miskin bukan soal isi dompet atau rekening bank. Itu adalah cara berpikir, cara bersikap, dan cara menghadapi tantangan. Kita boleh tidak punya uang hari ini, tapi selama kita masih terbuka terhadap kritik, mau belajar dan tidak menyalahkan orang lain atas kegagalan kita, berarti kita sedang membangun mental kaya, mental yang tangguh, tekun, dan penuh empati. Kita juga harus berhenti menyamaratakan kesuksesan. Karena tidak semua orang berangkat dari garis start yang sama. Ada yang lahir dalam keluarga mapan, punya akses pendidikan dan koneksi sejak kecil. Ada juga yang bahkan untuk sekadar bertahan hidup hari ini pun harus menahan lapar. Jadi, ketika ada orang kaya yang bilang, "Kalau saya bisa, kalian juga bisa." Seharusnya kita berani bertanya balik. Tapi, apakah kita memulai dari tempat yang sama? Keberhasilan satu orang tidak bisa dijadikan template mutlak bagi semua orang. Karena jalan hidup manusia terlalu kompleks dan terlalu acak untuk disederhanakan dalam satu kalimat motivasi. Dan bagi kamu yang saat ini sedang merasa tertinggal, sedang merasa stuck, merasa bahwa hidupmu tidak seperti yang digambarkan para motivator sukses di layar ponsel, tenang saja. Kamu tidak gagal. Kamu hanya sedang menempuh jalanmu sendiri. Jalan yang mungkin tidak secepat atau semulus jalan orang lain. Tapi bukan berarti tidak bernilai. Ukur kesuksesanmu berdasarkan parameter yang kamu pilih sendiri, bukan berdasarkan standar orang lain yang bahkan tidak benar-benar tahu seperti apa hidupmu sebenarnya. Menjadi kaya boleh, mengejar kekayaan juga sah-sah saja. Tapi jangan sampai dalam proses itu kita menginjak-injak martabat orang lain, meremehkan mereka yang berjuang dari bawah, atau merasa paling benar hanya karena kita merasa sudah naik kelas. Dunia ini terlalu luas untuk hanya menilai hidup dari nominal harta. Ada kebahagiaan, ketenangan, kesehatan mental, hubungan yang hangat, dan rasa syukur yang tak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Akhirnya, bukan tentang siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling bisa menghargai hidupnya dan kehidupan orang lain dengan rendah hati.